Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari numerasi. Sebagaimana tertulis dalam definisi bahwa numerasi itu merupakan kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan dengan individu. Untuk hubungan matematika dengan numerasi, yaitu numerasi merupakan bagian dari matematika. Berdasarkan definisi di atas tadi, dapat dikatakan bahwa keseluruhan numerasi berkaitan dengan matematika, karena dalam numerasi dipelajari penyelesaian kehidupan sehari-hari dengan konsep matematika. Tetapi dalam beberapa bagian matematika tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa seluruh konsep matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Untuk kompetensi numerasi yaitu kemampuan guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi dan ide matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari hubungan matematika dengan numerasi, saya memiliki pertanyaan, apakah hanya guru matematika yang wajib untuk meningkatkan kemampuan numerasi? Tentu tidak, karena semua guru wajib andil dalam peningkatan kemampuan numerasi. Sebagaimana karena cakupan literasi numerasi sangat luas, tidak hanya dalam pelajaran matematika, tetapi juga berkaitan dengan literasi lainnya, misalnya kebudayaan atau kewarganegaraan. Adapun komponen literasi numerasi dalam cakupan matematika yaitu bilangan, operasi dan perhitungan, geometri dan pengukuran, pengolahan data, interpretasi statistik, dan juga pola. Numerasi sendiri tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Meskipun keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut, di mana pengetahuan matematika saja tidak dapat membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Numerasi sendiri mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Sebagai contoh, misal seorang peserta didik belajar bagaimana membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Ketika bilangan bulat pertama tidak habis dibagi, maka akan ada sisa. Biasanya peserta didik diajarkan untuk menuliskan hasil bagi dengan sisa. Lalu mereka juga belajar menyatakan hasil bagi dalam bentuk desimal. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hasil bagi dengan desimal seringkali tidak diperlukan, sehingga seringkali digunakan atau dilakukan pembulatan. Secara sistematis, kaidah pembulatan ke bawah dilakukan jika nilai desimalnya lebih kecil daripada 5, dan pembulatan ke atas jika nilai desimalnya lebih daripada 5. Dan pembulatan ke atas atau ke bawah bisa dilakukan jika nilai desimalnya 5. Namun dalam konteks nyata, kaidah itu tidak selalu dapat diterapkan. Contohnya, jika ada 40 orang siswa yang akan bertamasya diangkut dengan minibus yang dapat memuat 12 orang saja, secara matematis, minibus yang dibutuhkan untuk semua orang itu adalah 3,33 sekian. Jumlah itu tentu tidak masuk akal, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3 minibus. Akan tetapi jika sebuah tempat duduk hanya boleh diduduki oleh 1 orang saja, artinya ada 4 orang yang tidak mendapatkan tempat duduk, oleh karena itu jumlah minibus yang seharusnya dipesan adalah 4 buah. Atau perlu dicermati bahwa numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum. Akan tetapi pembelajaran matematika itu sendiri belum tentu dapat menumbuhkan kemampuan numerasi siswa. Sekian pembahasan pada hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.